Kang Oke, Denny. sekarang kita akan Kalau ada kursi merah, Ada karpet pink. ada karpet pink, bertanda apa Kang Denny? kita mau buka toko furnitur. Pakai nanya. Kang Denny, bukan. Lu pakai nanya lu. Lu kebanyakan basa-basi. Kalau udah kayak Bukan. gini waktunya dahsyatnya bilang saya. Sekarang Kira-kira hari ini siapa nih yang mau Kang mengutarakan Denny. perasaannya, Enggak. mau Kang menyatakan Denny guys, saya saya Bukan, kedua. bukan. Yang Nah, bilang Satu. sayang itu yang duduk di sini, di Kang tengah, Denny. di tengah. Dia. Yang Iya. akan bilang sayang adalah Bastian. Oh my god. Bistar, mana Bistar? Bastian, Wah, Bastian besar banyak. mau nembak orang Kamu mau bilang sayang ke siapa kalau boleh tahu? ke cewek. Pacar Bastian. Oh pacar kamu udah punya pacar? Udah dong. Ya ampun masih kecil udah pacaran. Iya. Papa. Bastian ini akan mengungkapkan rasa sayangnya ke seorang wanita, benar. Betul. Apa waria? Wanita, wanita. seorang wanita yang sangat dicintainya, Oh iya lupa. Ya terus. yang sangat memberikan support yang luar biasa buat Bastian, mendoakan Bastian, selalu ada di samping Bastian, menguatkan Bastian di saat dia terjatuh, terus memberi semangat di saat dia sedang tampil dan memberikan doa. Pasti. Siapakah dia? Tepuk tangan untuk ibunda dari Bastian. Silakan Halo duduk. Tante. Halo Mama. Halo Tante. Halo. Silakan duduk Tante. Silakan. Anaknya mana? Hei, ini Anaknya. anaknya. Woi, Bastian, ini mamanya udah ini duduk. mamanya. Duduk di samping mama. Jadi mau bilang sayang ke siapa tante? Siapa ya ini? Kamu gimana Ini sih Mama. ada Mama? Coba kamu tuh yang lembut, yang romantis dong ke mama kamu sendiri. Sebelum bilang sayang, tante Mone boleh ceritakan. Tuh mak baca mak. Ntar dulu. Biar ngerti. Mama namanya Mama Tante Mona ya? Iya. Oke. Bastian. Mama ada honornya nggak mak? Mah. Mama sedekat apa sih Mama Bastian mah? Iya deket sih. Biasa lengket terus mama. Aduh. Dia sering Mama. cerita sama Mama. Lu bisa diem gak sih kayak pecicilan kayak Raffi lo? Diem, santai kayak. Diam. Bastian. Gampang kalau pengen bikin Bastian diem. Gimana Mas? Gimana Silakan. caranya? Suruh sakit. Jangan Jangan dong, dong. mama masa Dia doain. Jadi kalau sakit Bastian dia diem tante. Berarti Iya. Bastian diemnya kalau sakit doang. Oh sakit atau tidur? Oke Mah, Bastian gimana? Sedekat apa sama Mama? Sering cerita, sering ngobrol, curhat atau gimana Mah? Ya setiap yang namanya anak ya pasti. Hei, curhat, malu lagi diem. ngomong. Dasar lo anak lo. Mabang. Kalau dengan saya mungkin dia lebih banyak cerita kalau dia lagi kesel sama orang atau dia lagi seneng. Dia Ya. nggak pernah, dia nggak pernah. Tapi Lu kalau dengerin dulu, emak lu lagi ngomong Bastian dengerin dulu mamanya sampai selesai ngomong, baru kamu ngomong. Dengerin Ntar dulu, gue diam dulu. potek nih, gue potek. Terusin mah. iya. Tapi kalau misalnya main dia lebih dekat dengan bapaknya. Oke. Kalau sama Mama biasanya yang diobrolin Bastian tuh apa? Eh, permintaan aja. Misalnya, Misalnya lagi pengen apa? dia lagi kepengen sepatu, pasti dia ngomongin, "Mah, ini sepatunya bagus nih, gini." Atau dia tiba-tiba ngajak, "Mah, jalan-jalan yuk, kayaknya udah lama nih nggak jalan-jalan." Kalau dia udah baik-baik nih, dari bangun tidur sampai siang, sampai manis banget gitu, saya udah feeling ini pasti anak kalau nggak bikin kesalahan ada maunya. Oh, Iya. Tapi Bastian pernah curhat gak mah tentang kalau Bastian tuh pernah deket sama cewek A atau cewek B gitu. Pernah curhat sama mama Nggak gak? pernah lah. Enggak, Nggak karena pernah kecil, Kalau masalah Masih cewek, kecil, Tapi Bi. udah goda-godain loli Kang Denny. nggak kalau masalah Canda itu Mama. kalau masalah cewek yang nggak diomongin ke mama kan belum boleh. Jadi Oh nggak boleh pacaran lu nggak Mama? boleh. belum. Oh, Masih belum. kecil. Kita ada kesepakatan bersama. Umurnya berapa Bastian? Sekarang 14. Masih kecil. 14. Udah belajar aja dulu yang rajin, cari uang Oke. sambil belajar, nggak usah ngurusin pacar-pacar. Mas, selama ini kan kita melihat Bastian di panggung aja Mah. Kalau Bastian di rumah kayak gimana sih Mah? Nggak beda jauh. Nah, Ya, misalnya, misalnya
ya kayak gini nggak bisa diem. Oh, Ya sama di sama, rumah di juga. rumah juga. Di rumah juga nggak bisa diem. Justru kalau diem itu aneh gitu. Dia pasti akan bilang, aduh kayaknya aku sakit kepala deh. Kayak gitu. Jadi di rumah dari mulai ngacak-ngacak laci sampai pokoknya ada aktivitas. Bagusnya ngacak-ngacak laci bener nggak ngacak-ngacak sampah. Atau gangguin orang rumah. Bukan. Iya. Nggak saking pecicilannya. Bagusnya lu ngacak-ngacak laci. Dari dulu emang pencicilan dari umur 3 tahun, 4 tahun itu udah tidur aja tuh subuh. Kalau gue punya anaknya Bastian pecicilan kayak gini, dari kecil udah gue rantai. Di depan Jangan, pagar aja. jangan. Terus Jangan, Kak nggak, Billy. ini lucu. Jadi terus mama kayak ke dokter saking kayak bingung nih anak kenapa. Mama takutnya aku Bastian kenapa-napa gitu. Jadi kayak soalnya kan Bastian umur 4 tahun 3 tahun tuh tidur itu males gitu. Jadi bermain aktif terus tidur aja jam 12 malam gitu, jam 10 malam. Iya. Jadi sampai ke dokter nanya kenapa. Ternyata Takutnya baik-baik. dulu, takutnya ada. Iya, gimana, ya. Kenapa, apalagi waktu itu lagi aktifnya bener-bener ya kan jangan hiperaktif gitu kan Hiperaktif. gitu. Tapi mah, Tapi normal Ternyata semuanya mah ya. normal. Oke. kalau boleh tahu mah, Mama punya anak berapa sih mah? Ini Bastian berapa bersaudara? Dua Yang Dua keberapa, bersaudara. Kakak atau adik dia? Ada kakaknya. Abang. Oh, ada kakak. Ada abangnya. Oh ada abangnya Ada sama nggak? Di ada sini adik ada nggak? juga ya? Enggak ada, abangnya Oke. di Kuliah, jadi- dia skripsi. Ya kuliah. Jadi dulu waktu saya menikah dengan papanya Bastian, Papa Bas sudah. Oh iya. Ini Bastian, Ya. adanya, kakaknya namanya Baskoro. Iya. Oke. Bastian punya kakak namanya Baskoro. Nanti kalau Mama punya adik lagi nih, Bastian, namanya Bas Betot. Oke, Ma. Nah, itu sosok Bastian di mata Mama. Sekarang sosok Mama di mata Bastian gimana? Rambutnya panjang. Enggak, Tingginya bukan. hampir bukan sama. fisiknya, bukan secara fisik. sayang. Secara, Apaan sih? Nggak bisa. ih Sosok kenapa mama. gak bisa? Sosok mama itu orangnya dia Baik. baik. Terus sayang banget sama Bastian. Maksudnya dalam kayak sebenarnya Dalam saat-saat apa Bastian ngerasain kalau Mama tuh sayang banget sama Bastian? iya kayak gini. Mama tiap hari ikut Bastian terus. Tahu sebenarnya mama apa kayak ya temenin Bisa Bastian. aja bukan sayang karena takut lu bandel. Iya, ya itu dia kan sayang tandanya. Oh, Kan terus? kalau misalnya mama ngejagain supaya Bastian jadi anak-anak baik terus. Makanya mama tuh ikut keluar kota kemana, keluar negeri mau kemana-mana. Mama harus ikut, mama harus ikut. Nasihat apa yang sering diberikan Mama buat Bastian? Apa ya nasihat apa ya? Sering ngingetin Bastian dalam hal apa? Nggak ngerti juga sih. Tapi mama sering bilangnya Bastian harus Nakal. nggak bisa kendaliin diri katanya. Oh. Karena kan aktif jadinya mau di mana kek mau apa kek tetap hiper gitu. Jadi katanya harus ngendalin diri. Bastian juga kan orangnya cepet apa emosi gitu. Jadi mama suka marah, nggak boleh. Gitulah pokoknya. Kalau yang Bastian ingat dari sosok Mama tuh apa? Yang paling Bastian Bawel. karena Bawel demi sayang. Iya, Iya, itu dia bawel makanya. kan. Karena Bastiannya juga salah mulu jadi dikasih tahu mulu jadi bawel. Ya wajar dong kalau anaknya Tapi- salah terus mamanya ngasih tahu. Buat Bastian, momen apa yang tak terlupakan sama Mama? Yang Momen paling apa? diingat sampai Yang paling sekarang. diingat sampai sekarang. Waktu bayi. Waktu pertama kali dilahirin. Emang kamu ingat waktu kamu dilahirin? Mana ada bayi baru dilahirin ingat sampai sekarang. Apa? Apa Oke. Mak? Momen apa Mak? Mama, kan baru saja Bastian membuat sebuah keputusan besar dalam karirnya, Ma, ya. Itu support apa yang Mama berikan untuk kondisi yang kemarin nih, Ma? Yang pasti mental ya. Mental. Mental Karena kan saya. pada saat itu Bastian sudah punya banyak fans, sudah se-Indonesia orang tahu. Dan sekarang Bastian akan berjalan sendiri. Nah pada saat itu apa yang Mama kuatkan dari Bastian? Yang kita kuatkan ya tetap balik ke mentalnya Oke, dia, terus? mental untuk siap bahwa mungkin kan kemungkinan terjadi itu bisa bagus atau bisa buruk. Ya, Ya. Nah, yang pertama yang kita bilang adalah kalau memang kamu mau berjalan tetap di dunia kamu saat ini, berarti kamu harus siap dengan memulai lagi dari awal. oke. Nah, yang kemungkinan fans-fans kamu yang dulu banyak, nah otomatis mungkin akan menjadi tidak ada.
Ya bahkan mungkin yang tadinya ngefans sama kamu bisa balik menjadi membuli kamu karena menurut mereka bahwa keputusan kamu itu sangat mengecewakan mereka. Oke. Ya, nah kita cuma bilang bahwa kamu harus siap untuk itu dan kamu harus bisa memulai lagi dari awal dan membuktikan pada fans-fans kamu itu bahwa kamu ada di dunia hiburan ini adalah untuk mereka, bukan untuk diri dia sendiri. Betul. Oke, dan ternyata yang ditakutin mama tidak terbukti. Sampai sekarang Bastian masih punya banyak penggemar, buktinya Bistar sampai sekarang terus memberikan support buat Bastian ya. Bastian gimana? Pada saat itu support yang Bastian rasakan dari Itu mama. juga tuh. Jadi maksudnya Bastian kan di situ agak apa ya, kayak galau, bukan, maksudnya bingung gitu. Aduh gimana ini? Aduh kan pas Ingin melakukan sebuah langkah besar ya. iya enggak, kalau itu emang udah pasti keputusan. Iya. Maksudnya Bastian udah bulat banget. Bastian maksudnya dalam hal ini Bastian lanjut lagi di industri ini kah apa stop, bener-bener stop begitu. Bingung di situ, jadi nanya mama. Tapi karena support mama terus, jadi Bastian masih bisa di sini sampai sekarang. Wow. Ma, momen apa Ma bersama Bastian dari sekian banyak hal yang pernah tercipta di antara kalian berdua. Yang sampai sekarang Mama tuh kalau inget ngerasa momen itu spesial banget buat Mama. Ada nggak? Iya, Waktu kapan? iya momennya waktu dia ini aja sih, waktu kecil ya. Iya. Dan itu sebenarnya nggak berubah sampai sekarang. Momen yang kalau dia lagi kangen itu tiba-tiba dia meluk saya, tiba-tiba cium-cium saya. Sementara dia tahu bahwa saya tuh risih kalau misalnya dipeluk, dicium, tapi dia nggak peduli, tetap dia kejar, dia. Oke Bastian, Apa? kita pengen lihat gimana sih Bastian kalau meluk Mama. Peluk mamanya. Peluk dong. Iya. Oh gitu. Kalau meluk sampai narik-narik gitu Pak ya? Sampai Tanda nyium-nyium. sayang itu, tanda sayang. Ada momen yang mama nggak lupain itu sampai sekarang. Apa? Maksudnya cerita waktu pertama kali Kobo Junior manggung di Singapura sana bawain Indonesia Pusaka, tapi Bastian yang nyanyi, mama nangis itu. Wow, Iya. di Singapura Iya. Bastian Indonesia. nyanyiin Indonesia Pustaka. Semua orang Singapura nyanyi Indonesia Pusaka. Iya, sebenarnya mungkin Saya cuma dengarnya aja merinding loh. Ma. ya saya mungkin momen itu sebenarnya tidak hanya itu, tapi dari karirnya dia gitu. Saat dari pertama dia dulu menginjakan memulai karir sebagai di dunia hiburan sebagai seorang penyanyi di masanya dia dulu di Idola Cilik. Dulu momennya kita tuh nggak pernah menyangka bahwa ternyata dia bisa buktiin gitu. Dia mengatakan pada kami, "Mah, aku pengen ikut," katanya. "Aku pengen ikut kompetisi itu." Nggak dibolehin. Sama papanya nggak dibolehin karena menurut Umurnya papanya belum. umurnya belum pas dan suaranya belum matang dan mental juga secara mental dia belum bisa. Tapi dia memaksa. Sampai akhirnya ya udahlah, yang penting ikut gitu. Tapi ternyata dia buktikan. Itu yang pertama kali. Yang kedua pada saat dia mulai lagi melangkah di luar penyanyi ya ke musikal. Oke. Sama waktu itu juga kita bilang kamu nggak bisa gitu, kamu belum bisa. Enggak, aku bisa gitu. Dan ternyata ya memang Terbukti. dibuktikan. Sampai yang terakhir ya pada saat di Singapura itu kan saya tidak pernah membayangkan bahwa ternyata anak saya bisa pergi ke luar negeri Luar gitu negeri, ya. Dan bernyanyi. di sana dia di sana benar-benar konser gitu. Kemudian membawa istilahnya nasionalismenya tuh ada. Apa yang membuat Mama menangis waktu melihat Bastian nyanyi lagu Indonesia Pusaka? Ya terharu dan bangga ya. Nggak menyangka ya, Ma? Ya nggak nyangka. Kebetulan saya kan dari keluarga angkatan gitu ya. Jadi rasa nasionalismenya tuh kuat gitu. Saya nggak nyangka, oh ternyata anakku di negeri orang tuh ternyata dia bisa membawakan lagu kebangsaan juga gitu. Dan bisa membuat orang yang ada di dalam ruangan itu, tersebut ikut menyanyikan lagu kebangsaan kita. Tuh lihat Bastian, Mama sampai berkaca-kaca menceritakan tentang hal itu. Sekarang apa yang mau Bastian ungkapkan ke Mama di atas sofa dahsyatnya bilang sayang ini? Silakan. Ya terima kasih banyak. Ya Bastian juga bisa, maksudnya sampai sekarang Bastian bisa sampai sini doang. Tapi pasti bakal lebih sukses lagi, doain aja. Karena Kang Denny
kayak begini tuh sebenarnya cita-cita mama papa gitu. Tapi kayak dulu Bastian tuh emang pengennya jadi pemain bola dari dulu sampai sekarang. Jadi kayak ngomong ke bapak mama dulu waktu kecil, tenang ma pak, Bastian pasti kabulin kok, Bastian pasti bisa ada di dalam TV. Soalnya mama tiap hari tuh kalau nonton orang di TV, nonton Kang Denny gitu di TV suka nangis tiba-tiba ngomongnya, gimana ya kalau kamu ada di TV gitu. Iya. Alhamdulillah ya, sekarang tercapai ya, Mas. Sekarang Doa Bastian mama ada di tuh. TV. Doa orang tua. Apa? Bastian sayang banget sama mama. Sayang banget. Coba Bang. sekarang ungkapin ke mama. Ayo coba. Tante mau gak jadi pacar? Ya. Apaan sih bingung? Bilang kalau Bastian sayang Nggak sama bisa. mama. Ayo serius. Terima Tuh kasih. mamanya Mama. sampai berkaca-kaca tuh, sedih. Mama, Bastian sayang mama. Terima kasih buat semuanya. Yang pastinya Bastian bakal lebih sukses lagi. Terus Amin. banggain mama. Amin. Maaf kalau ada salah-salah gitu. Yang mungkin mama kayak kecewa atau apa gitu. Pokoknya Bastian sayang mama. Ya. Iya. Luar biasa. Lucu ya. Mama ada nasihat yang mau diberikan buat Bastian? Iya. Pesan dari mama, tetap dari dulu nggak berubah sampai sekarang kamu harus bisa mengendalikan diri. Karena kalau kamu bisa mengendalikan diri berarti kemanapun kaki kamu melangkah, kamu akan tetap berada di jalan yang sesuai dengan keinginan kamu. Tidak akan pernah ada penyesalan dalam diri kamu. Penyesalan datangnya terakhir. Kalau datangnya pertama itu namanya pendaftaran. Iya, betul. Tepuk tangan buat Mama dan Bastian. Tapi berarti mulai hari ini mama gak ikut Bastian lagi kan? Enggak, tetap ikut. Karena memang masih perlu didampingi. Bagus, aku bener. Iya tak kalau nggak didampingin Bastian nakal lagi kan. Oke. Iya, betul. Ih Bastian orang baik-baik, kenapa ya? Sampai sekarang tuh Bastian masih berdiri di sini karena support dari Mama. Ya. Ya. Oke, dan sekarang sekali lagi kita kasih tahu kan, siapapun sahabat Dahsyat yang ada di rumah yang mau ingin menyatakan perasaannya, mengungkapkan perasaannya, rasa sayang, bisa ke pacar, bisa ke orang tua, bisa ke Sahabat. teman, Sahabat juga boleh. sahabat juga boleh. Silakan daftarkan di Dahsyat. Di-mention ke Twitter Dahsyat @dahsyatmusik. Terima kasih, tepuk tangan buat Mama dan Bastian.